Oke, udah. Selamat pagi Namo Buddhaya. Oke, Yuda nanti membacakan nama Karapata ya. Oke, Yuda silakan bacakan nama Karapata. Silakan Yuda dimulai. Mic-nya dinyalakan. Yuda. Sambudo Bagawa Budang Bagawantang Abiwadeni. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencatat kebenaran sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Wakato Bhagawata Namo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dharmaya. Pano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sang Hasiswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu. Oke, Yuda. Terima kasih. Si Michael masih belum join audio, biarin aja lah. Oh ya. Oke, Yuda, kita mulai saja ya. Kita nggak usah menunggu Michael ya. Michael biarkan saja. Karena masih belum bisa join audio. Jadi hari ini kita belajar tentang kelas yang kelas 8 bukunya seperti ini. Jadi selama 1 tahun Yuda, selama 1 tahun kita akan belajar ini di Yuda kelas 8. Jadi banyak pelajaran nanti yang akan kita lalui, pelajaran kita yang akan kita pelajari pada awal-awal pertemuan ini itu adalah masa di mana Sang Buddha membabarkan Dharma. Jadi kita nanti akan melihat ajaran Sang Buddha, ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu selama 45 tahun, nanti kita akan melihat 45 tahun Sang Buddha mengajar. Dan juga nanti kita akan melihat siswa-siswa utama dari Sang Buddha. Terus yang kedua nanti kita juga akan melihat tentang siapa saja yang mendukung kegiatan dari Sang Buddha itu. Nah, pertemuan kita untuk hari ini kita akan belajar tentang
Oke, Yuda. Oke, hari ini kita hanya akan belajar tentang masa membabarkan Dharma, yaitu masa membabarkan Dharma Pangeran dari Sang Buddha. Jadi kita akan belajar di bab 1 ini adalah di bab 1 ini kita akan belajar tentang masa membabarkan Dharma. Ini adalah ajaran dari Sang Buddha. Oke, ini adalah bab 1. Yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi kita akan belajar tentang masa membabarkan Dharma dari Sang Buddha. Jadi Yuda silakan nyalakan mic-nya saja, nggak apa-apa. Sudah kan? Sudah? Nah, jadi hari ini kita hanya belajar tentang membabarkan Dharma. Jadi Yuda tahu nggak? Sang Buddha itu membabarkan Dharma selama berapa tahun? Tahu nggak Yuda? Berapa tahun Sang Buddha membabarkan Dharma? Yuda nggak tahu? Yuda sudah pernah baca buku ini enggak? Belum? Sudah pernah baca buku ini belum? Nyalakan mic-nya saja Yuda. Oh, mic-nya sudah nyala. Kalau saya tanya Yuda jawab aja. Yuda sudah pernah baca buku ini belum? Sudah? Sudah. Kalau sudah, Yuda pasti tahu dong. Sang Buddha membabarkan Dharma berapa tahun? Suara Yuda tidak terdengar di sini. Jadi Sang Buddha itu membabarkan Dharma selama 45 tahun. Jadi Sang Buddha itu membabarkan Dharma selama 45 tahun. 45 tahun. Nah, silakan Yuda dibuka halamannya, yaitu di halaman 1. Di halaman 1. Nah, silakan Yuda coba dilihat di halaman 1 di Tahukah Kamu. Di Tahukah Kamu. Jadi, setelah Sang Buddha memerintahkan 60 arahat, beliau sendiri tetap melanjutkan pembabaran Dharma tanpa kenal lelah, yaitu selama 45 tahun. Jadi Yuda belum pernah membaca buku ini. Jadi kalau sudah pernah membaca pasti tahu Sang Buddha itu membabarkan Dharma selama berapa tahun. Jadi Sang Buddha itu membabarkan Dharma lebih dari 45 tahun. Selama 25 tahun pertama masa pembabaran Dharma ini, Buddha melewatkan masa berdiam musim hujan di berbagai tempat dan wihara. Namun selama 25 tahun terakhir, Buddha melewatkan sebagian besar masa berdiamnya di Sawati. Kronologi pembabaran Dharma yang dilakukan oleh Sang Buddha selama 45 tahun, yaitu dari tahun 588 sebelum Masehi hingga 544 sebelum Masehi. Jadi Sang Buddha itu membabarkan Dharma selama 45 tahun. Ini jadi kenapa Michael nggak mau join audio ya? Ini Michael tidak bisa mendengarkan apa yang saya bicarakan.
Jadi kalau Yuda ngomong apapun, Michael pun tidak akan bisa mendengarkan ini. Nah, jadi Yuda, Sang Buddha itu membabarkan Dharma selama 45 tahun. Jadi Sang Buddha membabarkan Dharma selama 45 tahun. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa yang diajarkan oleh Sang Buddha selama 45 tahun ini. Jadi Sang Buddha selama 45 tahun mengajarkan Dharma itu ngapain saja. Jadi coba Yuda di halaman 2. Nah, di halaman 2 coba Yuda lihat itu ada sebuah peristiwa, ada sebuah gambar yang menggambarkan tentang Buddha dan 60 arahat. Yuda tahu nggak arahat itu apa? Yuda tahu arahat itu apa? Suara Yuda sangat kecil, jadi saya tidak bisa mendengarkan suara Yuda. Jadi nggak apa-apa Yuda. Nah, saya nggak bisa mendengarkan suara Yuda karena suaranya terlalu kecil suaranya. Nah, jadi kita lanjutkan saja ya. Nah, ini adalah gambar Buddha bersama dengan 60 arahat. Ini adalah gambar Buddha bersama dengan 60 arahat. Lalu kita akan belajar di tahun pertama Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna. Jadi tahun-tahun pertama Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha itu membabarkan Dharma, yaitu membabarkan Dharma yang pertama kalinya di Taman Rusa Isipatana, yaitu di Benares atau di Banarasi. Peristiwa yang terjadi pada tahun pertama itu adalah Buddha membabarkan khotbah Dharma yang pertama kali atau yang biasa disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta dan juga Anatta Lakkhana Sutta. Ada juga sutta yang diajarkan Buddha, Aditta Pariyaya Sutta. Jadi Sang Buddha pada masa pembabaran awal-awalnya, pada masa pembabaran tahun-tahun pertama, Sang Buddha sudah berada di Benares, di Taman Rusa Isipatana. Lalu yang kedua, Buddha menerima 5 orang temannya yang menjadi pertapa pada saat Sang Buddha masih menjadi seorang pertapa di hutan Uruvela. Jadi 5 orang pertapa ini akan menjadi murid utama dari Sang Buddha. Atau kelima orang temannya ini biasa disebut dengan Pancawagya sebagai siswanya. Lalu setelah Buddha menerima 5 orang temannya ini menjadi siswanya, lalu Buddha mendirikan Sangga Bhikkhu dan lengkapnya 3 perlindungan. Ini adalah bagaimana kisah tentang khotbah Dharma Buddha yang pertama kali. Nah, ini adalah khotbah Buddha yang pertama kali. Lalu coba Yuda lihat gambar di bawahnya, nomor 2 yang bawah. Ini adalah gambar-gambar di mana para biku-biku pertama. Lalu coba Yuda ke halaman 3. Yuda melihat ada sebuah gambar. Itu adalah Pangeran Yasa dan 54 temannya. Ada Pangeran Yasa dan juga 54 temannya. Oke, sebentar Yuda. Nah, saya mau bertanya kepada Yuda, apa sih pada awal-awal tahun Sang Buddha membabarkan Dharma,
pada awal-awal tahun Sang Buddha membabarkan Dharma, Sang Buddha itu ngapain saja? Pada tahun 500 tahun pertama Sang Buddha membabarkan Dharma, Sang Buddha membabarkan Dharma di tahun 588 sebelum Masehi. Sang Buddha ngapain aja coba? Buddha berdiam di Taman Rusa. Cuma itu saja jawabannya. Berdiam di Taman Rusa, cuma berdiam saja. Di Varanasi. Ya, Varanasi. jadi Yuda, coba berarti Yuda masih belum mengerti. Jadi dengarkan ya Yuda ya. Pada tahun 588 sebelum Masehi, Sang Buddha berada di Taman Rusa Isipatana. Berada di Taman Rusa Isipatana, ngapain saja? Sang Buddha pada tahun itu membabarkan Dharma, yaitu Dhammacakka Pawatana Sutta, lalu Anatta Lakkhana Sutta, lalu Sang Buddha juga membabarkan Aditta Pariyaya Sutta. Setelah itu, Sang Buddha menerima 5 orang temannya yang menjadi pertapa, yaitu Pancawagya menjadi siswanya. 5 orang pertapa menjadi siswanya. Lalu Sang Buddha mendirikan persamuan Sangha Bhikkhu. Itu adalah apa yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha di tahun 588. Lalu pada tahun itu pula Sang Buddha menerima Yasa dan 54 temannya sebagai siswa Sang Buddha. Setelah itu, Sang Buddha memerintahkannya untuk menjadi Dharma Duta dan menyebarkan Dharma. Ini adalah tahun 588 atau tahun pertama Sang Buddha membabarkan Dharma. Oke, Yuda sudah mengerti? Oke, kita lanjutkan. Pada tahun itu pula, Sang Buddha menerima 37 pangeran yang dikenal sebagai Badawagya di hutan Kapasika sebagai siswa. Dan juga menerima ketiga Kasapa bersaudara. Sang Buddha menerima ketiga Kasapa bersaudara beserta 1000 orang pengikutnya menjadi siswa dari Sang Buddha. Ini adalah tahun 588 atau tahun awal Sang Buddha membabarkan Dharma. Jadi, Yuda kalau ada ditanya, pada tahun pertama Sang Buddha ngapain saja? Coba Yuda jawab. Buddha berdiam diri di Taman Rusa di Isipatana dan Buddha membabarkan khotbah pertama. Dharma Patana Sutta, Anatta Lakkhana Sutta dan Aditta Pariyaya Sutta. Oke, sudah Yuda. Oke, sudah Yuda. Nah, jadi kalau Yuda ditanya, jawabannya jangan lihat buku. Jadi Yuda harus mendengarkan apa yang saya katakan. Yuda harus mengingat juga. Kalau ada nanti saya tanya, Yuda tutup bukunya, Yuda harus mengerti. Supaya kalau ada pelajaran nanti, misalnya ada tugas, ada ujian, Yuda harus sudah mengerti. Jadi ingat ya Yuda, apa yang saya katakan tadi, apa yang saya katakan pada waktu 588 sebelum Masehi pada tahun itu, Sang Buddha hanya sedikit-sedikit saja. Sang Buddha membabarkan Dharma untuk pertama kalinya.
Lalu Sang Buddha menerima 5 orang pertapa menjadi siswanya. Setelah itu, Sang Buddha mendirikan Sangga Biku. Kalau ada lagi, pada tahun itu pula Sang Buddha menerima Yasa dan 54 temannya menjadi siswanya. Lalu memerintahkan mereka untuk menjadi Dharma Duta, menyebarkan Dharma. Lalu Buddha juga menerima 37 pangeran yang dikenal Lalu pada saat itu pula Sang Buddha menerima 37 pangeran yang dikenal sebagai Badawagya di hutan Kapasika sebagai siswa dan juga menerima ketiga Kasapa bersaudara menjadi siswanya. Itu adalah apa yang diajarkan Sang Buddha pada tahun 588 sebelum Masehi. Sudah mengerti, Yuda? Ya, Romo. Nah, jadi Yuda, Michael ini tidak bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan. Michael ini juga tidak bisa mendengar apa yang dibicarakan antara saya sama Yuda. Karena Michael tidak mengaktifkan join audionya. Jadi entah ngapain ini Michael di depan sini saja. Karena mungkin internet Michael lagi bermasalah juga. Biar nanti Michael melihat ulang di YouTube. Biar saya chat sama Michael terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi udah. Tunggu ya. Oke, Yuda, kita lanjutkan lagi ya. Lalu di tahun kedua, nah ini Yuda yang kita ulangin lagi ya, kita ulang lagi ya. Di tahun kedua sampai di tahun keempat, Sang Buddha membabarkan Dharma, yaitu tahun 587 sebelum Masehi hingga tahun 585 sebelum Masehi. Pada saat itu, pada saat musim hujan, Sang Buddha berdiam di sebuah wihara. Wiharanya ada di hutan bambu. Makanya wihara ini disebut wihara hutan bambu atau dalam bahasa Pali dikatakan Weluwanarama. Wihara ini berada di dekat kota Rajagaha di Kerajaan Magadha. Kerajaan Magadha ini adalah kerajaan milik dari Raja Bimbisara. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu, pada tahun kedua sampai tahun keempat Sang Buddha membabarkan Dharma, yaitu Sang Buddha memenuhi janjinya ketika Sang Buddha menjadi seorang pertapa dan bertemu dengan Raja Bimbisara. Sang Buddha pernah berjanji dengan Raja Bimbisara, kelak ketika ia telah mencapai penerangan sempurna, ia akan mengunjungi Raja Bimbisara. Nah, pada tahun itu pula Sang Buddha memenuhi janjinya menemui Raja Bimbisara. Lalu Sang Buddha menerima wihara Weluwana sebagai pemberian Dharma. Yang ketiga, Sang Buddha mengajarkan nasihat untuk menuju pembebasan atau Wada Pati Moka kalau dalam bahasa Palinya. Pada tahun itu pula Sang Buddha menunjuk 2 orang siswa utamanya, yaitu Sariputta dan juga Moggallana. Sariputta dan Moggallana ini ditunjuk sebagai siswa utama. Lalu yang kelima,
Buddha mengunjungi Kapilawatu atau Kapilawastu dan mempertunjukkan mukjizat ganda, atau di dalam bahasa Pali dikatakan Yamaka Patiharya. Ini adalah waktu di mana Sang Buddha pulang kampung atau Sang Buddha mengunjungi kerajaannya, mengunjungi ayahnya, mengunjungi bekas istrinya, mengunjungi anaknya, mengunjungi ibu angkatnya. Sang Buddha menuju ke kerajaan Kapilawatu atau kerajaan Kapilawastu. Jadi Sang Buddha mengajarkan Dharma nanti di kerajaan Kapilawastu juga. Oke, kita lanjutkan lagi Yuda. Nah, ketika Sang Buddha berada di kerajaan Kapilawatu, ketika Sang Buddha berada di kerajaan Kapilawatu, anak dari Sang Buddha, yaitu yang bernama Rahula. Sang Buddha memiliki seorang anak, namanya adalah Rahula. Rahula itu adalah anak dari Sang Buddha atau anak Pangeran Siddhartha, yaitu sebelum menjadi seorang Buddha. Anaknya menginginkan sebuah warisan dari ayahnya. Rahula ini ingin sebuah warisan dari ayahnya. Rahula berkata, "Ayah, aku adalah Pangeran Rahula. Mohon agar ayah memberiku harta pusaka." Lalu Sang Buddha memberikan sebuah harta pusaka, memberikan sebuah warisan kepada Rahula, yaitu mentabiskan Rahula menjadi seorang samanera. Itu adalah harta pusaka yang diberikan oleh Sang Buddha kepada anaknya yang bernama Pangeran Rahula. Lalu pada tahun ini juga Sang Buddha menabiskan Pangeran Rahula beserta Pangeran Nanda. Lalu selanjutnya, setelah mendengarkan Dharma dari Sang Buddha, Raja Sudodana, Ratu Mahapajapati Gotami, serta Yasodhara mencapai kesucian setelah mendengarkan khotbah Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Buddha juga mentabiskan 6 orang pangeran dari kerajaan Sakya, yaitu ada Pangeran Anuruddha, ada Pangeran Ananda, ada Pangeran Badia, ada Pangeran Bagu, ada Pangeran Dewadatta, dan juga ada Pangeran Kimbila. Pada tahun itu pula ada seorang saudagar kaya yang bernama Anathapindika. Anathapindika mempersembahkan dana berupa wihara yang bernama Wihara Cetawana. Wihara Cetawana ini berada di kota Sawati, di kerajaan Kosala. Pada tahun ini pula, Sang Buddha juga bertemu dengan Raja Pasenadi, yaitu raja dari kerajaan Kosala. Selanjutnya, pada tahun di mana Sang Buddha mengajarkan Dharma tahun kedua sampai tahun keempat, Sang Buddha juga pernah mendamaikan sengketa, yaitu sengketa antara suku Sakya dan juga suku Kolya. Lalu juga Sang Buddha membabarkan yang bernama Mahasamaya Sutta. Sang Buddha membabarkan Dharma bernama Mahasamaya Sutta. Itu adalah Dharma yang diajarkan Sang Buddha. Nah, Yuda, pada kesempatan hari ini kita belajar tentang khotbah Dharma yang diajarkan oleh Sang Buddha pada tahun pertama menjadi Buddha hingga tahun keempat. Jadi pertemuan kita kali ini tidak lama, pertemuan kita kali ini
hanya sebentar saja, hanya mungkin 1 jam saja. Minggu depan akan kita lanjutkan. Karena ini adalah pertemuan pertama kita tidak ada PR. Pertemuan kita lanjutkan juga minggu depan. Namun tugas dari Yuda membaca kembali tugas Yuda dan juga tugas Michael membaca kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi. Membaca kembali tahun 588 sebelum Masehi atau tahun pertama Sang Buddha membabarkan Dharma. Sang Buddha membabarkan apa saja. Lalu membaca ulang tahun di mana Sang Buddha membabarkan Dharma yang kedua kalinya, atau tahun kedua Sang Buddha membabarkan Dharma, hingga tahun keempat Sang Buddha membabarkan Dharma, yaitu antara tahun 587 hingga tahun 585 sebelum Masehi. Itu adalah tugas kalian berdua, tugas Yuda dan juga tugas Michael, membaca ulang apa yang saya katakan tadi, membaca ulang materi-materinya. Sudah mengerti, Yuda? Ya, sudah mengerti kan? Nah, kalau sudah mengerti, pertemuan kita pada kesempatan hari ini kita akhiri. Yuda, apakah ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada pertanyaan kan? Ada, Romo. Ada, nah silakan bertanya. Yang tahun ke-1 sampai tahun kedua itu di apa, Romo? Hah? Yang tahun ke-1. Bukan dihafal ya, Yuda ya? Yuda, dengarkan ya. Saya hanya menyuruh membaca ulang. Ini saya tidak menyuruh kamu untuk menghafal. Tidak ada hafalan ya, tidak ada hafalan. Ingat ya, nggak usah menghafal. Yuda belajar membaca saja. Jangan menghafal. Dibaca saja. Ini bukan tugas-tugas berat, Yuda. Ya, bukan menghafal. Yuda baca saja. Dibaca 2 kali atau 3 kali. Sudah mengerti? Sudah. Oke, ada pertanyaan lagi, Yuda? Enggak, Romo. Nggak ada. Nah, jadi tugas itu bukan tugas berat, Yuda. Yuda hanya membaca ulang supaya Yuda tahu. Tapi tidak usah dihafal. Yuda hanya membaca itu sebanyak 2 atau 3 kali, diulang 2 atau 3 kali. Nah, setelah Yuda mengulang bacaan tadi 2 sampai 3 kali, maka Yuda nanti akan mengerti secara sendiri. Nggak perlu dihafal berat-berat. Jadi dibaca mengalir saja. Ya? Mengerti, Yuda? Ngerti, Romo. Oke, kalau mengerti, kita lanjutkan pembelajaran kita pada minggu depan. Nanti pembelajaran ini akan saya upload di YouTube. Dan supaya Yuda sama Michael juga bisa melihat kembali apa yang kita pelajari pada hari ini. Minggu depan baru kita akan belajar lebih lama lagi, karena kita hari ini adalah pertemuan pertama. Jadi kita pertemuan singkat saja. Kita hanya pengenalan saja. Lalu minggu depan baru kita akan belajar dan juga mengerjakan beberapa tugas. Jadi untuk Michael, mengapa kita harus masuk 5 menit sebelum pembelajaran? Supaya kita kalau tidak bisa join audio, bisa diperbaiki untuk secepatnya join audio. Karena pembelajaran kita, pembelajaran online seperti ini banyak sekali kekurangannya, seperti internetnya tidak stabil, terus nanti HP-nya baterainya habis, dan juga suaranya tidak jelas. Ini adalah beberapa kekurangan-kekurangan pembelajaran kita secara online. Maka dari itu, sebelum belajar online, alangkah baiknya 5 menit sebelum belajar kita sudah ada di ruangan meeting Zoom. Sudah ada
join meeting supaya segala permasalahan yang ada di aplikasi bisa segera teratasi dan tidak ketinggalan pelajaran. Itu saja Yuda yang kita pelajari pada hari ini. Nah, kita akhiri dengan membacakan nama Karapata. Oke Yuda, silakan. Tangannya Anjali, kita akan akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Suwakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanghaya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Yuda telah hadir di pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Yuda, kita akhiri ya.